Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat, beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Ihsan secara online yang disegerakan oleh Yayasan Kurnian Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hari ini temanya adalah 11 golongan sebaik-baiknya manusia dunia. Apa saja 11 golongan sebaik-baiknya manusia dunia? Yang pertama adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Jadi orang yang paling baik itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dia pelajari Al-Quran, ya, tilawahnya, pelajari hukum-hukum fiqhnya, kemudian setelah itu dia paham dengan Al-Quran, dia ajarkan ya Al-Qurannya, apakah kepada anak-anak, pada masyarakat. Makanya sebaik-baiknya manusia ya, berhadis Bukhari nomor 5027 ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini dalam hadis Bukhari nomor 6035. Masya Allah, kalau bicara masalah akhlak kita ada profil yang ideal kita ya, yang harus kita contoh itu Rasulullah. Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Dari soal sikapnya, perkataannya, perbuatannya, ya itu sangat mulia akhlaknya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang sebaik-baiknya manusia di dunia ini, jadilah orang yang paling baik akhlaknya. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Nah ini ya, hadis riwayat Bukhari nomor 2305. Ayo teman-teman semua yang masih punya hutang di dunia ini, bersegeralah kita membayarnya. Apalagi kalau kita sudah punya kelapangan ya, kita bayar. Kalau kita masih punya kesempitan, belum ada rezeki yang harus kita bayarkan, kita mintalah tangguh gitu ya, bicara dengan yang tempat kita berhutang sehingga kita tidak melupakan hutangnya tersebut ya. Itu dikatakan sebaik-baiknya orang adalah yang dia bersegera membayar hutangnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Itu dalam hadis Tirmidzi nomor 2263. Jadi kita manapun kita berada, orang aman dengan kebaikan kita dan orang juga aman dari segala keburukan kita. Insya Allah bisa ya. Baik. Nomor 5 ini, kita lanjut nomor 5. Ya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Jadi orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, ahli keluarganya, kata Rasulullah ya, dalam hadis Ibnu Hibban nomor 4177. Jadi oleh karena itu ya, sebelum kita berbuat baik pada orang lain, ayo berbuat baik kepada keluarga kita, anggota keluarga kita, kepada suami kita, ya suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ya. Karena apa? Karena tadi orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Tadi hadis Ibnu Hibban nomor 4177. Itu yang kelima. Apalagi yang keenam? Yang keenam adalah ya, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Dalam Sahih Jami nomor 3318. Jadi ya, ayo nih, banyak nih teman-teman kita yang hari Jumat kadangnya sedekah Jumat memberi makan orang ya. Ya walaupun sebenarnya tidak hari Jumat saja kita memberi makan orang fakir miskin ya. Walaupun memang keutamaan hari Jumat memang bagus ya bersedekah memberi makan, tapi di hari-hari yang lain orang-orang miskin, orang yang kelaparan juga butuh makan ya. Makanya banyaklah kita memberi makan ya. Ini juga banyak memberi salam ketika ini ya, menjawab salam, maksudnya itu bukan memberi tapi menjawab salam ya. Itu adalah orang yang dikatakan juga sebaik-baiknya manusia ya. Kemudian yang ketujuh adalah ya,
orang ya, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam meluaskan tempat ya, dalam masuk saf dalam sholat ya. Jadi meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf dalam sholat itu dalam tauhid wa tauhid 1/234. Yang kedelapan ya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling banyak amal perbuatannya. Ya, ini juga Sahih Al-Jami nomor 3297. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah umur yang panjang ya, seharusnya panjang juga kebaikan kita ya. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Umur kita lebih dari 50, lebih dari 60, lebih dari 70, itu kita produktif kebaikan demi kebaikan ya. Karena apa? Itu umurnya diberikan panjang, banyak baik pula amalnya ya. Yang ke-9, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini Sahih Al-Jami nomor 3289. Jadi keberadaan kita di mana saja bermanfaat ya. Jadi kita yang memberikan energi positif, menularkan hal-hal yang baik sehingga hal-hal yang baik itu bisa ditiru oleh orang lain. Masya Allah ya, indah sekali ya. Jadi dimanapun kita berada, keberadaan kita tetap bermanfaat karena kita menyebarkan kebaikan demi kebaikan. Nah, kemudian yang ke-10 nih ya. Yang ke-10 adalah sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Sahih Adab Al-Mufrad nomor 8. Ini juga ya, jadi sebagai sahabat itu dia yang paling baik terhadap sahabatnya, saling mengingatkan dalam kebaikan-kebaikan ya, saling menegur ketika salah diluruskan, membantu ketika dalam kesulitan. Itu juga tetangga yang baik itu ada saling yang itu tadi yang keberadaannya itu itu baik ya, tetangga yang berbuat kebaikan juga sesama tetangganya, keberadaannya juga sangat menyenangkan, menyejukkan gitu ya. Ini juga termasuk orang yang sebaik-baiknya manusia ya dunia, dia baik sesama sahabatnya, juga baik terhadap tetangganya. Dan yang terakhir nih, yang ke-11 nih, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang mahmum ya, dan lisan yang jujur. Para sahabat bertanya, lisan yang jujur kami paham ya, maka yang dimaksud dengan hati yang mahmum itu apa? Baginda Rasulullah SAW bersabda, mahmum itu artinya orang yang memiliki hati yang bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad. Ini dalam Sahih Jami nomor 3201. Nah, inilah para pemirsa sekalian, 11 golongan sebaik-baiknya manusia di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk yang 11 tadi ya. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang bersegera dalam membayar hutangnya, orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya, orang yang baik terhadap keluarganya, orang yang sering memberi orang makan dan menjawab salam, orang yang paling baik meluaskan tempat bagi orang masuk ke dalam saf sholat ya, kemudian orang yang panjang umurnya, juga baik amal perbuatannya, kemudian orang yang selalu bermanfaat ya, keberadaannya di mana saja dia berada, kemudian menjadi tetangga yang baik dan menjadi sahabat yang baik, dan yang terakhir ya itu tadi ya, yang memiliki lisan yang jujur dan bersikap mahmum ya. Mahmum itu tadi apa? Ya, hati yang bersih, yang bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad, yang dimaksud dengan hati yang mahmum ya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang termasuk 11 golongan sebaik-baiknya manusia dunia, karena di dunia inilah tempat kita beramal. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi sebentar tinggal. Sebentar tinggal ini kita manfaatkan untuk menjadi golongan orang-orang yang baik dunia, sehingga nanti di akhirat nanti kita insya Allah masuk ke dalam surga Allah. Amin, amin, amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya yakin masih banyak kekurangan, kepada Allah mohon ampun yang sebesar-besarnya. Kepada para penonton saya mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.